Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Pertarungan tiada akhir Boruto memang masih berjalan sangatlah sengit itu. Semenjak dia kembali, Boruto sendiri masih bolak-balik keluar masuk desa. Dia beruntung sekarang ini karena dibekali kemampuan Hiraishin sehingga memudahkannya bisa pergi dengan teknik terbang dewa petirnya itu. Masalahnya adalah sampai kapan Boruto ini akan terus seperti itu? Di saat selain bertarung secara eksternal menghadapi para ego Jubi itu dan entitas lain, Boruto sendiri masih dipermasalahkan dengan pertarungan dari dalam dirinya karena Momoshiki Otsutsuki. Apakah ini akan menjadi langkah Boruto selanjutnya nih, mau tak mau berkompromi dengan sang Otsutsuki tersebut jika segala sesuatunya itu tak berjalan sesuai rencana? Apakah Boruto bisa menyelamatkan adiknya Himawari dari incaran ego Jiraiya tersebut ya? Well, ini akan menjadi poin menarik dalam beberapa chapter selanjutnya di kisah Two Blue Vortex sendiri nih. Dia memiliki banyak fase dalam pertempuran tiada akhir ini. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Nakama, info penting ya, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto Two Blue Vortex kita akan buat pembahasan per episode nih, fanfiction Boruto, dan kita akan ada juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang udah tebasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini teman-teman, fase awal Boruto kembali setelah 15-an tahun itu memang menjadi momen paling fenomenal. Bagaimana Boruto yang awalnya sangatlah ceria itu tiba-tiba dikembalinya lagi di zaman Two Blue Vortex ini. Pria bermata biru di generasi ini nih menjadi sangat dingin, cool, dan badass kan. Bahkan di masa itu ada sebuah flashback rambutnya panjang seperti orang yang dikaguminya Uchiha Sasuke. Apa yang ditemukan Boruto benar-benar style seorang Uchiha kan. Namun karena sebuah keadaan di masa itu terjadi pertempuran yang tak diinginkan, fase awal itu membuatnya harus kehilangan gurunya. Itulah kenapa dalam tahap fase selanjutnya dia tuh bertekad ingin membebaskan gurunya tersebut, Sasuke sendiri. Ya, Boruto ingat betul malam itu ya ketika Ko dan para Zomeakanya itu berhasil menemukan mereka, dan Boruto dengan Sasuke sudah di batas maksimal kekuatan mereka karena keadaan. Boruto belum menguasai semua yang Sasuke ajarkan, begitupun dia masih belum mampu menggunakan kekuatan Otsutsuki secara lebih lanjut lagi. Nah, pertarungan itu Boruto menyaksikan sendiri kan. Gurunya Sasuke itu berkata, "Boruto ya, teruslah hidup dan lindungilah putriku Sarada Uchiha." Dia Boruto yang hanya memegangi katananya yang patah itu kaget. Sasuke gurunya meledakkan petir mengaliri kusanagi tersebut. Dia berlari heroik tuh menebas ratusan Sumeaka di hadapannya itu, hingga ia hampir saja melenyapkan Code sendiri nih. Di sini Code sendiri itu terluka parah setelah Sasuke mengeluarkan batasan maksimal dari kemampuannya itu. Codetan yang dialami Code sendiri itu karena ulah dari Sasuke teman-teman. Tapi yang tak disangka pertempuran itu membuat Sasuke itu terkena gigitan salah satu Sumeaka dan tubuhnya terjerat pada akar pohon Shinju itu. Nah, di sana pertama kali Boruto melihat bahwa gurunya yang hebat itu terbelenggu dalam sebuah pohon. Di pagi harinya nih, Boruto yang masih di sana itu dan para Sumeaka beserta Code sendiri sudah pada kabur dan sisanya tergeletak di bawah itu. Dia itu ingin sekali membebaskan Sasuke nih, meminta izin untuk membawa Kusanaginya dalam pertempuran tersebut. Nah, fase itu berlanjut teman-teman ketika Boruto memotong rambut panjangnya sebagai pertanda buang sial ya, perubahan dalam dirinya itu. Dia akhirnya untuk pertama kali kembali ke Konoha lagi dan ingin mengejar Code sendiri. Dia yang marah atas perbuatannya dan dia itu merasakan kekuatan besar dalam dirinya sudah mampu mengalahkan Code sendiri. Nah, sekembalinya ke desa Konoha sendiri, orang pertama yang ditemunya itu adalah Sarada ya. Lihatlah reaksi terkejut Sarada nih, siapa yang kembali, dan dia itu langsung memeluknya. Ini terjadi percakapan antara mereka berdua. Oh ya, di sana juga ada Sumire ya teman-teman.
Tetapi sebelum alur kedatangan Boruto itu, ketika Quoth datang lebih dulu ke desa, dia itu ingin bertemu dengan Sarada memang, dan dia meminta Sarada untuk memanggil Boruto ke hadapannya. Bahkan Quoth menyiksa Sarada secara mental tuh, tetapi tiba-tiba Boruto menyipak kepala Quoth dengan kakinya dari atas. Boruto beri di tubuh Quoth dengan heroik tuh. Kau mencariku, Quoth. Pertarungan terjadi di antara mereka memang, dimana kita benar-benar melihat sekarang ini ya, Quoth tak berdaya menghadapi Boruto sendiri. Bahkan Quoth saja itu terheran-heran kenapa Boruto bisa berkembang sebegitu pesatnya. Semua orang kaget dong kala itu merasakan cakra besar itu telah kembali. Boruto dan dia telah kembali lagi ke desanya. Sekarang sedang bertempur menghadapi Quoth sendiri. Lihatlah itu nih, berkali-kali Quoth dibuat kewalahan dengan serangan-serangan Boruto nih. Bahkan ketika dia itu mengerahkan Sumeaka itu ya, Kusar akhirnya bisa menebasnya menjadi beberapa potong. Itu adalah sungguh aura villain yang begitu kuat ada padanya. Hingga pada saat titik ini Boruto untuk pertama kali menggunakan kemampuan Rasengan terbarunya, itu adalah Uzuhiko. Quoth dibuat tergeletak tak berdaya menghadapinya. Kekuatan Uzuhiko itu benar-benar mengerikan nih, bahkan membuat Quoth aja itu berjalan tak mampu untuk beberapa langkah. Pertarungan itu dimenangkan Boruto dan dia itu masih mengatakan seperti ini, untuk membatalkan kendali Quoth kepada para Sumeaka, karena di masa depan apa yang dilakukan Quoth ini itu akan menjadi mimpi buruk bagi dunia shinobi sendiri. Quoth masih tak percaya dan dia berhasil kabur ketika Kawaki tiba-tiba datang. Di momen pertama ini akhirnya dia juga bertemu dengan Hima nih. Dari tatapan matanya aja dia kaget, Hima sudah sesedewasa ini. Boruto, begitulah yang dia katakan. Tetapi fase pertahanan Boruto ini belumlah berakhir teman-teman. Kawaki ditinggalkannya dan Boruto itu sempat mengejar Quoth sampai ke markas Jubia. Di sana Boruto akhirnya berhasil menangkap Quoth lagi dan membuatnya itu ketakutan. Dia ternyata melakukan itu dengan teknik terbang dewa petirnya dan dikombinasikan kata pengintainya. Sepertinya dia juga melakukan perbincangan dengan Kashin Koji ya. Di sana Quoth itu memang disuruh untuk segera menghancurkan sisa-sisa dari kendali kepada Sumeaka. Tetapi dia malah dikejutkan Jubi yang ada di sana itu, yang awalnya ingin Boruto targetan malah memanifestasikan dirinya lebih cepat lagi. Jubi tersebut menghilang dan tiba-tiba membentuk semacam akar pohon besar. Lalu dari sanalah Quoth sendiri sadar tentang resiko perbuatannya. Mereka bertemu manifestasi dari ego Jubi. Rasa penasaran meluap-luap dan keinginan yang harus diwujudkan. Itulah ego Jubi yang telah muncul sekarang ini. Keempat ego Jubi tersebut identik dengan Bak, Matsuri, Jigen, dan sosok yang tak asing ada pada Boruto itu adalah Uchiha Sasuke. Inilah kali pertama kali Boruto dan Quoth itu dibuat khawatir di sana ya. Boruto gagal menjalankan tugasnya untuk memusnahkan Jubi dalam beberapa menit karena kecerobohan Quoth sendiri. Fase itu membuat pertemuan pertama kali Boruto dengan ego Jubi tersebut nih, Hidari, Delta, dan juga Bak. Sementara si Jura mengawasinya dari atas. Nah, di sana Boruto melakukan serangan Rasengan Uzuhiko, sementara Hidari dengan Chidori. Dia juga melakukan serangan dari Bak dan juga Matsuri, tetapi karena Boruto ini dikeroyok nih, dia terdesak lalu kabur menggunakan teknik terbang dewa petirnya lagi. Dia berada di pohon Uchiha Sasuke nih, dan di sana untuk pertama kali Kashin Koji itu muncul dan sudah membersamai Boruto ya. Itu memang adegan yang sangatlah menarik. Nah, selain itu pertempuran dari petualangan Boruto serasa non-stop lagi nih, karena setelah fase itu dia kembali ke Konoha lagi. Kali ini ada sedikit waktu untuk bertemu Sarada dan bicarakan kejadian sebenarnya tentang ancaman dunia shinobi itu. Nah, di fase kembalinya kedua Boruto ke Konoha itu, dia itu akhirnya untuk pertama kali berkomunikasi lagi dengan Shikamaru yang hampir 3 tahunan ini sang Hokage ke-8 itu mempercayai bahwa Boruto adalah villain yang sangatlah jahat. Tetapi setelah dia berbicara dengan Boruto dan melakukan hipotesanya sendiri, dia membuat kesalahan besar tuh, bahwa Boruto itu adalah pelindung desa yang sebenarnya, putra Naruto yang asli. Dan inilah fase di mana Shikamaru sadar dan mempercayai Boruto sendiri nih. Dia bahkan beritahu Boruto jika seseorang yang kuat dan kau kenal sedang mengejar dan datang kepadamu. Seiyaja, serangan ular tiba-tiba melilit tubuh Boruto. Sarada Sumire kaget, ternyata orang itu muncul. Dia adalah Mitsuki dalam Sage modenya. Misi Boruto sekarang ini adalah menyadarkan sahabat terbaiknya Mitsuki sedang kehilangan mataharinya itu. Pertempuran terjadi antara Boruto dan Mitsuki yang luar biasa. Tetapi dengan kejadian Boruto dan perbincangan mengenai matahari, akhirnya Mitsuki sadar akan kesalahannya selama
ini dia kembali kepada Boruto pula nih. Setelah itu Boruto seringkali bolak-balik ke desa hingga beberapa chapter ke belakang. Dia bertemu dengan Kawaki dan terjadi pertempuran. Bahkan hasil pertempuran itu yang bisa dianggap sebentar terjadi resonansi karma Boruto dan juga Kawaki. Dia kaget ternyata Boruto ini masih belum bisa menggunakan karmanya ya. Setelah kata tersebut beritahu untuk segera menjauh, Boruto dimulai karmanya itu muncul lagi. Dia langsung kabur meninggalkan Kawaki. Nah, disinilah selain menariknya nih, selain pertarungan eksternal menghadapi Ego Jubi, Boruto ini juga dihadapkan permasalahan dengan pertarungan dalam jiwanya menghadapi Momo. Dia menjaga jarak di sana dan tetap berkomunikasi dengan Shikamaru sembari mengatakan jika dia belum bisa bekerja sama dengan Momoshiki. Karena itulah dia masih berasa khawatir jika Borushiki akan terbangun lagi. Karena di fasenya sekarang ini dimana banyak kekuatan yang sudah dikuasai Boruto nih, akan menjadi momok menakutkan jika Momo itu akan mengendalikannya. Fase ke depan ini yang menarik nih, dimana saat Boruto juga menyadari para Ego Jubi itu akhirnya beneran datang dan ternyata Jura itu menargetkan Himawari. Hingga semua petinggi desa tahu bahwa Hima itu ternyata adalah Jinchuriki Kurama yang baru. Lihatlah itu reaksi orang-orang terdekat nih, baik Sarada, Sumire, Shikade, Kawaki hingga Boruto sendiri menyadari Hima Jinchuriki Kurama. Mereka benar-benar tidak menyangka. Pertarungan itu bahkan membuat Himawari mengamuk ya dalam melakukan transformasi pertama kali di mode Kyuubi-nya. Tapi apakah Hima sanggup menghadapi Jura yang notabene adalah pemimpin Ego Jubi? Atau Boruto akan tahu setelah dia mendapatkan informasi dari Shikamaru nih, karena sebelumnya Boruto juga bereaksi getir. Di saat orang-orang membantu Hima, Boruto masih bermasalah dengan karmanya itu. Well, jika Himawari mendapatkan masalah besar, kayaknya Boruto mau tak mau ambil resiko tuh. Dia akan terjun secara langsung dalam pertempuran tiada akhir dengan Ego Jubi itu sendiri. Wah, itu menarik untuk dinantikan ke depannya. Sepakat nakama semuanya. Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai petualangan pria bermata biru. Segala hal yang menarik di kisah Boruto 2 Blue Vortex-nya ini nanti, baik di manga maupun di animenya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Kita lanjutkan lagi next time ya. Jika yang ditanyakan silakan nih, feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.